Dua kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan diterjang banjir. Air meluap diduga akibat bendungan Batu Sitanduk di Hulu jebol. Selain itu, beberapa titik longsor juga terjadi dan menimbun rumah warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah terparah di Kecamatan Walendrang dan Walendrang Utara. Sejumlah rumah di wilayah itu terseret banjir dan longsor yang datang secara tiba-tiba. Menurut Kepala Desa Bolong Ghazali Mansur, pada Minggu sore, banjir dan tanah longsor terjadi akibat diguyur hujan selama berjam-jam. Ada dua desa terdampak banjir, terparah yakni Desa Ilan Batu dan Desa Simbuang, Kecamatan Walendrang Barat. Ghazali juga menyebutkan, rumah Kepala Desa Ilan Batu ikut terseret tanah longsor dan beberapa rumah warga terbawa banjir. Banjir terjadi diperkirakan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hingga saat ini belum ada informasi korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun sejumlah warga yang berada di bantaran sungai mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. BPD setempat menghimbau warga untuk selalu waspada, mengingat curah hujan di wilayah itu masih terus mengguyur. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Justus Respirasi TV melaporkan. Batu tanduk baru dan begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, lahu akbar, lahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah.
Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Octavia dengan NIM 2009103020017 dari kelas Sosiologi Kebencanaan I3. Di sini saya akan membahas tentang peran perempuan dalam menghadapi bencana yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya kita bahas singkat terlebih dahulu tentang peran perempuan dalam menghadapi bencana di Indonesia ini. Penduduk perempuan yang ada di Indonesia hampir setengah dari seluruh penduduk, yakni misalnya setiap 100 perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Komposisi penduduk itu dihadapkan dengan adanya kondisi wilayah di Indonesia yang sangat rawan dengan bencana. Bencana terus melanda di muka bumi ini, terutama di Indonesia, yang merupakan bencana alam maupun bencana sosial. Bencana melanda dengan menimbulkan kerugian harta benda, bahkan mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat dengan korban jiwa. Di sini perempuan merupakan kelompok yang rentan ketika terjadi bencana. Upaya mengatasi bencana terus dikaji melalui kajian ilmiah, penelitian maupun regulasi, agar dapat ditekankan dampak negatif yang meluas akibat dari bencana itu sendiri. Peran serta perempuan dalam menghadapi bencana mulai disadari sedemikian pentingnya sehingga perempuan sendiri diharapkan dapat ikut mengurangi resiko bencana. Perempuan mulai dilibatkan dalam mitigasi bencana mulai dari pemulihan, rehabilitasi, sampai rekonstruksi pasca bencana. Peningkatan peran perempuan dalam menghadapi bencana ini dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, agar perempuan memiliki pengetahuan serta kesadaran dan juga keterampilan. Ketika perempuan menghadapi bencana, dampak negatif ini dapat terjadi. Nah, diharapkannya dapat ditekankan melalui peningkatan peran perempuan dalam menghadapi bencana. Nah, itulah sedikit kita membahas tentang peran perempuan dalam menghadapi bencana. Nah, kita sudah membahas tentang secara singkat peran perempuan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya kita akan membahas secara detail tentang materi peran perempuan dalam menghadapi bencana di Indonesia. Berdasarkan data Suhenes 2014 dan 2015, Badan Pusat Statistik BPS merilis jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 264,9 juta jiwa. Data tersebut rinciannya adalah laki-laki berjumlah 128,1 juta jiwa dan perempuan berjumlah 126,8 juta jiwa. Perempuan merupakan kelompok masyarakat yang rentan ketika terjadi bencana. Jumlah penduduk perempuan yang hampir separuh dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia menjadi aspek penting yang seharusnya mendapat perhatian dalam menghadapi bencana di Indonesia. Perempuan relatif rentan ketika terjadi bencana, oleh karena itu meningkatkan peran serta perempuan dalam menghadapi bencana ini merupakan variabel penting untuk menekan kerugian dari dampak bencana tersebut. Pendidikan tentang risiko bencana dan keselamatan merupakan prioritas utama untuk antisipasi bencana. Pengintegrasian informasi tentang risiko bencana ke dalam kehidupan sehari-hari merupakan langkah yang diharapkan serta mampu mengurangi risiko bencana yang tidak diinginkan. Seharusnya dikenalkan dengan lingkungan tempat tinggal mereka agar mampu memahami dinamika alam sekitar. Pemahaman terhadap dinamika alam ini menjadi persyaratan utama untuk penyelamatan terhadap risiko bencana. Guna mencapai ini, diharapkan peran perempuan dapat dilibatkan dalam menghadapi bencana agar perempuan mampu mempertahankan diri dari keluarganya serta risiko bencana semakin berkurang. Nah, bagaimana sih peran perempuan dalam bencana ini? Di sini Indonesia memiliki wilayah di mana terdapat pertemuan lempeng dunia yang masih aktif, sehingga pergerakan lempeng tersebut menimbulkan efek gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi aktif. Kondisi ini diperparah oleh perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap keberadaan
daya dukung lingkungan sehingga akan terjadi banjir, tanah longsor, kekeringan, polusi air, polusi udara, dan polusi tanah. Rangkaian bencana yang merugikan kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Sempurna sudah ancaman bencana di Indonesia yang terjadi karena wilayah Indonesia sendiri terjadi pertemuan lempeng aktif dunia ditambah dengan pengerusakan alam karena perilaku masyarakatnya yang dapat menyebabkan terjadinya banyak bencana alam. Kehilangan sumber daya ekonomi, kehilangan harta benda merupakan kerugian akibat bencana itu sendiri. Penderitaan akibat bencana tersebut, perempuan merupakan kelompok masyarakat yang paling menderita. Mengapa sih perempuan disebut paling menderita? Karena perempuan paling menderita ketika terjadi bencana karena tugas domestik yang harus dipikul mereka menanggung anggota rumah tangga lain yang rentan ketika terjadi bencana, yakni anak-anak, kelompok lanjut usia, dan kelompok difabel. Beberapa wilayah di Indonesia dihadapkan dengan persoalan yang dapat memicu terjadinya kemiskinan secara mendadak, yakni terjadinya bencana kekeringan, banjir, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman bagi wilayah di muka bumi ini. Rendahnya kualitas hidup karena derita kemiskinan menjadi kelompok miskin, terutama perempuan menjadi rentan terhadap serangan beberapa penyakit. Ironisnya, perempuan mengalami penderitaan yang lebih berat akibat bencana dan penanganan bencana. Bahkan sebagai akibat perbedaan status gender telah meminggirkan perempuan sehingga memiliki posisi tawar yang rendah. Bencana menjadikan perempuan semakin rentan kemiskinan. Peningkatan jumlah perempuan sebagai kepala rumah tangga setelah kehilangan pencari nafkah utama dan kehilangan sumber pendapatan mereka. Rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan sangat rentan kemiskinan. Perempuan ketika berumah tangga dalam struktur masyarakat di Indonesia ditempatkan sebagai ibu rumah tangga yang banyak menyelesaikan pekerjaan domestik, bukan diposisikan sebagai pencari nafkah. Wahidah Rusman 2015 berpendapat bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan ketika terjadi bencana. Perempuan juga memiliki tugas-tugas domestik di rumah tangga. Perempuan tidak memiliki kebebasan berpindah tempat untuk mencari pekerjaan setelah mengalami bencana, sementara laki-laki secara leluasa dapat berpindah tempat dan meninggalkan rumah tangga tanpa terikat tugas domestik. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian bencana yang terus mengancam di Indonesia. Di sini faktor alam Indonesia sebagian besar aktif yang merupakan kawasan yang menyimpan potensi bencana yang cukup besar. Bencana sulit dihindari karena bencana itu akibat dari pengaruh pergeseran lempeng bumi seperti gempa tektonik dan gunung meletus, maupun perubahan iklim seperti badai, topan, kekeringan. Serta itu semua dapat menimbulkan kerugian fatal dalam kehidupan manusia. Bencana diakibatkan dari perilaku manusia yang keliru dalam pengelolaan sumber daya yang menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, polusi air, polusi udara, dan polusi tanah. Itu semua merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan pertemuan lempeng dunia yang aktif, sehingga pergerakan lempeng masih terus terjadi yang dapat menimbulkan efek gempa bumi dan juga tsunami. Indonesia itu merupakan negeri yang memiliki gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Ancaman letusan gunung berapi dapat terjadi setiap saat, mulai dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, sampai Sulawesi. Sutopo Purwonugroho 2016 menyebutkan bahwasannya bencana banjir, bencana sedimen, gempa bumi, dan juga tsunami itu semua merupakan 4 karakteristik bencana yang dominan terjadi di Indonesia. Dari 1681 kejadian bencana yang menyebabkan 259 orang tewas,
1,23 juta mengungsi, 25.192 unit rumah rusak, 5.180 rusak berat, 3.760 rusak sedang, 16.252 rusak ringan, 498 unit fasum rusak, serta lebih dari 95% merupakan bencana hidrometeorologi, puting beliung, longsor, dan banjir yang paling dominan. Longsor sendiri adalah jenis bencana yang paling mematikan di Indonesia. Banyak sekali korban yang tewas, sekitar 197 orang tewas karena longsor. Berikut gambar distribusi bencana yang terjadi pada tahun 2015. Berikut gambarnya. Selanjutnya kita membahas tentang peran perempuan dalam mengurangi risiko bencana di Indonesia. Perempuan sendiri memiliki peran strategis dalam menghadapi bencana agar risiko yang ditimbulkan akibat bencana dapat ditekan melalui upaya meningkatkan peran perempuan dalam mitigasi bencana. Untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengurangi risiko bencana dapat dilakukan melalui peningkatan sebagai berikut. Pertama, yakni kesadaran perempuan dalam memahami situasi lingkungan dan ancaman bahaya. Yang kedua, pemahaman tentang kerentanan dan kemampuan untuk mengukur kapasitas yang dimiliki oleh perempuan. Yang ketiga, kemampuan untuk menilai risiko yang dihadapi perempuan sebagai individu, anggota keluarga, dan juga masyarakat. Yang keempat, kemampuan untuk merencanakan dan melakukan tindakan untuk mengurangi risiko yang dimiliki, baik melalui peningkatan kapasitas dan mengurangi kerentanan. Yang kelima, kemampuan perempuan untuk memantau, mengevaluasi, dan menjamin keberlangsungan upaya pengurangan risiko sehingga dampak bencana dapat dikurangi ataupun dicegah. Bencana yang melanda suatu wilayah yang memiliki karakter berbeda tergantung tingkat kesiapan, ketahanan, dan kapasitas untuk pemulihan. Kerentanan setelah terjadi bencana dapat berkepanjangan tanpa penanganan yang serius pasca bencana. Bencana tak jarang memusnahkan harapan dan masa depan, meningkatkan banyak korban jiwa, musnahnya harta benda, lenyapnya sumber daya pendapatan, dan rusaknya sistem sosial di masyarakat. Ketika bencana melanda suatu wilayah, dampak yang ditimbulkan bervariasi, meliputi kerentanan sosial, merosotnya kesejahteraan, ancaman terhadap mata pencarian, dan ketahanan pangan, hilangnya perlindungan diri sendiri, hilangnya perlindungan sosial, menurunnya derajat kesehatan, hilangnya harta benda, kekacauan jaringan sosial, dan kelembagaan. Kondisi demikian hanya akan dapat ditangani dengan baik apabila terjadi kesiapan masyarakat untuk menghadapi bencana tersebut. Berikut gambar mengenai strategi penyelamatan terhadap bencana secara terintegrasi. Nah, lalu penguatan masyarakat di sini sangat diperlukan ketika hendak menghadapi bencana, mulai dari penguatan sosial, penguatan ekonomi, budaya, serta dengan terjaminnya ketersediaan pangan, sandang, kesehatan, dan tempat berlindung. Prosedur mitigasi bencana secara eksplisit diperlukan untuk melindungi masyarakat dan aset kehidupan sehingga dapat dijadikan tumpuan untuk melanjutkan kehidupan pasca bencana. Sadisun 2016, prosedur mitigasi bencana hendaklah memperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan atau penyelamatan nyawa. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, perlindungan harta benda. Yang kelima, perlindungan lingkungan. Yang keenam, pengamanan fasilitas penting. Yang ketujuh, pengamanan fasilitas umum. Dan yang kedelapan, koordinasi antar institusi pemerintah.
Nah, itulah prosedur mitigasi bencana secara eksplisit yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dan aset kehidupannya. Agar dampak yang ditimbulkan akibat bencana tidak berkepanjangan, maka diperlukan langkah yang sigap mulai dari proses pemulihan, rehabilitas, dan rekonstruksi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, yakni proses pemulihan atau recovery kondisi lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak atau bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula, memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar seperti jalan, listrik, air bersih, fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, dan fungsi lingkungan. Kedua, ada rehabilitas atau rehabilitation, yaitu upaya untuk membantu masyarakat guna memperbaiki rumahnya, fasilitas umum dan sosial yang penting, maupun menghidupi kembali roda perekonomian dan fungsi lingkungan setelah bencana terjadi. Rekonstruksi merupakan upaya jangka menengah dan jangka panjang guna untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik. Perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam menghadapi bencana agar resiko yang ditimbulkan akibat bencana dapat ditekan melalui upaya meningkatkan peran perempuan dalam mengurangi resiko bencana dapat melalui peningkatan seperti A. Kesadaran perempuan dalam memahami situasi lingkungan dan ancaman bahaya yang akan terjadi. B. Yaitu pemahaman tentang kerentanan dan kemampuan untuk mengukur kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing perempuan. C. Kemampuan untuk menilai resiko yang dihadapi perempuan sebagai individu, anggota keluarga, dan masyarakat. D. Kemampuan untuk merencanakan dan melakukan tindakan untuk mengurangi resiko yang dimiliki baik melalui peningkatan kapasitas maupun mengurangi kerentanan. Dan yang terakhir, kemampuan perempuan untuk memantau, mengevaluasi, dan menjamin keberlangsungan upaya mengurangi resiko sehingga dampak bencana dapat dikurangi maupun dapat dicegah. Dampak dan penanggulangan bencana alam berbeda-beda, tergantung dari kapasitas bencana yang melanda. Pada umumnya, masyarakat Indonesia membagi pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Basis awal pembagian kerja menurut jenis kelamin ini tidak dilakukan lagi, terkait dengan keberadaan peran laki-laki dan perempuan dalam fungsi reproduksi. Dalam penanganan bencana, perempuan cenderung menjadi relawan yang memberi makanan kepada korban, sedangkan laki-laki mengobati dan mencari korban bencana yang hilang. Namun perempuan juga bisa bekerja seperti laki-laki. Hal tersebut tergantung kebiasaan sosial yang terjadi pada kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu semua cara agar dampak yang ditimbulkan tidak berkepanjangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kesimpulan dari peran perempuan dalam menghadapi bencana. Upaya mengatasi bencana terus dikaji melalui kajian ilmiah maupun regulasi agar dapat ditekan dampak dari bencana tersebut. Peran perempuan menjadi sangat penting saat ini dimulai disadari dapat mengurangi resiko bencana dan juga memperkokoh ketahanan perempuan ketika harus menghadapi bencana. Perencanaan dan pelaksanaan sesuatu kebijakan yang hanya sekedar untuk merespon persoalan jangka pendek bukan cara pemecahan masalah yang bijak. Perencanaan kebijakan terkait bencana dituntut integrasi antar berbagai komponen meliputi alam, lingkungan, infrastruktur, sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Penguatan peran perempuan sangat diperlukan ketika menghadapi bencana, mulai dari penguatan sosial, ekonomi, dan juga budaya. Peran perempuan dalam mitigasi seharusnya ditingkatkan sehingga dapat menekankan terjadinya kerentanan yang ditimbulkan akibat dari bencana seperti kelaparan, keterbatasan akses, kehilangan tempat tinggal, merosotnya kesehatan yang dapat memicu timbulnya konflik berkepanjangan pasca bencana. Nah, itulah penjelasan dari saya. Semoga teman-teman yang mendengarkan
bisa mendapatkan ilmu dari apa yang sudah saya jelaskan, dan juga apabila ada kesalahan kata dari saya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.